kembali lagi bersama saya dengan Tias di sini. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa ya subscribe channel kita dan juga like video ini agar kami bisa terus berkarya dengan membuat video-video yang menarik buat kamu. Kami juga ada sesi konsultasi karir selama 1 jam dan itu sesinya gratis. Konsultasinya tuh buat kamu yang misalkan mau melamar kerja, pindah kerja, atau konsultasi karir di masa depan. Pemenangnya akan kami undi setiap minggu. Syarat menjadi pemenangnya itu gimana sih? Syaratnya adalah kalian yang telah mensubscribe channel kita, like videonya, dan juga menuliskan komentar apapun di kolom video ini. Kami akan menghubungimu jika kamu terpilih sebagai pemenang. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat bisnis tanpa kamu perlu resign dari pekerjaan kamu saat ini. Langkah pertama adalah buat bisnis yang kamu tuh sudah geluti bidangnya dari sekarang. Jadi bisnis yang kamu pahami seluk-beluknya itu tuh akan lebih gampang ya untuk kamu kerjain. Karena gini, karena kamu tuh nggak perlu mulai dari nol lagi. Karena kalau kamu sudah tahu seluk-beluknya, kan jadi lebih gampang ya kamu mengelola itu tuh secara part-time gitu. Jadi kamu tetap kerja, tapi bisnis juga jalan. Soalnya kan bisnis yang kamu kerjain ini harus ada hubungannya dengan knowledge yang kamu miliki. Kalau kamu nggak paham-paham banget nih sama bisnis ini, itu tuh kemungkinan kamu akan terbentur nih nanti di masalah ngatur waktu, masalah speed ngerjain bisnisnya, dan yang paling penting adalah masalah modal. Contohnya nih ya, ada teman saya nih, dia bikin bisnis sablon baju. Tapi dia tuh nggak pernah berkecimpung di bisnis ini nih sebelumnya ya. Dan paling parahnya nih, dia juga nggak pernah punya pengalaman kerja di sablon baju tuh dia nggak punya sama sekali. Jadi bisa paham lah ya, kenapa orang yang nggak punya pengalaman, nggak punya skill, terus memilih untuk berkecimpung di bisnis itu, dia tuh butuh waktu sampai dengan 1,5 tahun nih untuk membuat bisnisnya tuh bisa stabil. Coba kalian bayangin ya, kalau misalnya dia udah tahu seluk-beluk bisnis ini, maka mungkin sebenarnya dalam waktu 3 bulan aja dia udah bisa balik modal. Atau ya seenggaknya usahanya tuh udah stabil lah. Kekurangan kalau misalkan kamu udah menggeluti bisnis ini, itu tuh bisa jadi aja sih ada istilahnya kayak rasa jenuhnya tuh yang bener-bener gitu. You had enough with this. Tapi kalau buat saya sih misalkan ya jenuh tuh bisa dikondisikan lah ya. Kalau misalkan bener-bener nih kamu udah nggak pengen kerja, mungkin jenuhnya ya nggak separah kamu kerja sih ya. Tapi ya itu bisa dibikin jadi biasa aja sih. Karena emang setiap kerjaan itu pasti ada plus minusnya ya. Poin berikutnya, yaitu poin kedua, ikuti kelas bisnis online. Nah, kalau kamu bener-bener nggak tahu apapun tentang bisnis, atau misalnya orang tua kamu punya bisnis tapi kamu nggak pernah ikut terlibat sedikit pun, atau kalau kamu nggak punya secuil pemahaman tentang bisnis, maka saya bisa sarankan kamu tuh coba pelajari dulu teori tentang bisnis ya. Paling gampang sih, ya bisalah belajar online. Kalau misalnya belajarnya dari YouTube gimana? Oke aja sih, tapi kalau bisa ambil kursus yang pengajarnya tuh bener-bener certified. Karena dia bisa mengajarkan secara holistik, berurutan dan juga sistematis. Kayak misalnya kalau kita mau belajar benerin motor nih, kalau kita cuma belajar tentang ban doang, ya kita nggak akan bisa bikin motor yang rusak jadi bagus gitu kan. Kita harus belajar semua komponen dari motor tadi, kelistrikan, mesin, kabel-kabel, dan lain-lainnya. Saya nggak terlalu paham sih ya, tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi seenggaknya kalau kamu udah paham teorinya, kamu tuh tinggal buktiin atau validasi aja bisnis kamu di lapangan ini nanti gimana. Gampang kok sebenarnya kalau kamu udah paham teorinya. Nanti ketika kamu praktek, kamu akan menyadari nih bahwa teori tadi itu ampuh atau malah justru gagal. Jadi ya balik lagi, proses trial and error itu pasti ada. Tapi daripada kamu langsung memulai, kamu nggak tahu mulainya harus dari mana, kegagalannya tuh akan lebih tinggi gitu loh persentase untuk gagalnya. Dan itu juga bisa jadi berpengaruh ke psikologis kamu. Nah, tapi dengan kamu mempelajari teorinya terlebih dahulu, kamu akan lebih gampang melihat apa-apa aja yang sebaiknya tidak dilakukan gitu. Contohnya gini deh, kalau kamu mau mendaki gunung, kalau kita udah paham rutenya, mungkin mendaki gunung tuh nggak akan seserem yang kita bayangin gitu kan. Daripada kita cuman langsung dateng, terus kita nggak punya pengalaman sama sekali tentang area tersebut seperti apa, area-area mana yang krusialnya gitu. Jadi ya mempelajari segala sesuatunya terlebih dahulu sebelum akhirnya kita terjun, itu baik banget loh. Poin 3, kerjakan di weekend atau
kerjakan ini selama 20 jam dalam seminggu. Usahakan ya buat kamu tuh mengerjakannya di akhir pekan. Jadi kan nggak mengganggu pekerjaan utama kamu ya kalau kamu masih pegawai di kantoran. Atau minimal kamu set bahwa kamu tuh harus mengerjakan bisnis ini 20 jam setiap minggunya. Jadi bisa aja nih misal hari Sabtu kamu fokus 10 jam dan hari Minggunya kamu juga fokus mengerjakan 10 jam. Tapi balik lagi, ini adalah angka minimal ya. Iya, emang kalau kedengeran kayak banyak banget ya, ini tuh akan menguras pikiran dan energi kita. Apalagi kalau kerjaan utama kamu aja udah menyita waktu dan juga energi. Tapi kalau kamu nggak memiliki fisik yang kuat, nah gimana tuh? Itulah pentingnya untuk rajin-rajin olahraga dari sekarang ya. Karena kalau misalnya kamu keteteran dengan kerjaan utama kamu, coba deh kamu mulai cari cara gimana caranya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu itu jadi lebih efektif dan efisien. Contohnya, kamu bisa belajar delegasi atau bagiin tugas ke teman-teman kamu gitu kan, atau kalau kamu punya team member ya berarti dibagikan ke team member kamu. Atau misalnya kalau ada jenis pekerjaan yang bisa di-outsource kan, nah itu juga mungkin bisa kamu lakukan ya. Tapi balik lagi, harus ada hal yang dikorbankan. Bisa jadi itu adalah uang kamu. Ya tapi kalau bisa uangnya jangan gede-gede ya, nanti kamunya jadi boros, kantongnya bolong, belum ada untung sudah buntu. Nah kembali lagi ke masalah durasi kerjaan tadi. Kalau misalnya kamu sudah menyisihkan nih waktumu dengan sangat optimal, maka kamu akan merasakan overwhelm. Apa ya tuh kalau overwhelm tuh lebih kayak udah capek banget, udah jenuh. Bahkan kalau bayi tuh sampai gumoh, udah kayak mau muntah gitu kan. Nah ini tuh bisa jadi hal yang nggak kalah penting, nih hal yang nggak kalah penting untuk bisa mengatasi overwhelm itu tadi. Ada baiknya kalau kamu tuh mengikuti komunitas atau kamu punya sosok mentor yang bisa selalu memberikan support untuk kamu. Karena kalau misalkan kamu jalannya sendiri dan gak ada support dari orang lain, itu tuh bakal kerasa berat banget sih, asli. Tapi kalau misalnya kamu oke-oke aja nih ya untuk ngerjain sendiri, ya nggak apa-apa juga sih. Terus gimana nih kalau kamu bisa ngerjain lebih dari 20 jam dalam seminggu? Wah, ya itu lebih bagus lagi lah. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya rasa jenuh atau yang overwhelm tadi itu terjadi, ya ada baiknya kamu untuk take a break atau istirahat dulu lah sebentar. Kamu analisa dulu apa sih sebenarnya yang terjadi dan kamu harus menyusun ulang nih strateginya gimana agar kamu bisa stick to the plan untuk menjalankan bisnis ini selama 20 jam setiap minggunya. Poin berikutnya yaitu poin 4, membuat bisnis yang mudah untuk didelegasikan. Kalau kamu ingin efisien antara pekerjaan dan juga mengurus bisnis, maka kamu harus belajar seni delegasi. Delegasi ini bukan ilmu pasti, jadi yang harus begini poinnya, habis A harus B, habis B harus C, enggak. Ini tuh seni, dimana seni tuh bisa aja efektif di si A gitu ya, tapi belum tentu efektif di si B. Nah, tapi dengan kita mempelajari kemampuan delegasi, kita bisa memberikan batas waktu yang tepat untuk mengurus bisnismu ini. Jadi tadi ketika kamu sedang mengalami overwhelm, dengan melakukan delegasi, kita bisa sedikit mungkin membuat kayak beban kita tuh terangkat gitu. Dan kita juga jadi lebih aware nih untuk memisahkan antara pekerjaan utama kita dan juga bisnisnya. Kita kan sebenarnya pengennya bisnis ini tuh lebih diprioritaskan ya, tanpa harus mengurangi performa di kerjaan kita. Karena sebagai karyawan nih, kita juga kan harus tetap profesional. Tapi juga di bidang bisnis kamu, ya harus bisa lari kenceng gitu kan. Jadi misalnya kamu nggak berlari kenceng, kita nggak akan sampai nih pada waktu dimana kamu akan resign. Karena dengan kamu resign, artinya kita berekspektasi bahwa bisnis ini tuh udah bisa ngegaji diri kita sendiri gitu kan, sesuai dengan minimal gaji kita di kantor sekarang. Ya bisa sih cepat atau lambat, tapi ya tergantung dari seberapa cantik, seberapa jago, dan seberapa kreatifnya kamu mengelola waktu. Kalau misalnya kamu bisa mengelolanya dengan baik dan kamu bisa mendapatkan sales yang bagus, saya yakin sih dalam waktu cepat juga kamu bisa resign dan tetap mendapat gaji dari bisnismu sendiri. Poin 5, pakailah modal seminim mungkin dengan Lean Startup. Apa tuh? Kalau kamu tahu tentang Lean Startup, maka ini akan lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalnya kamu belum tahu, nggak apa-apa. Lean Startup itu adalah strategi merintis usaha dengan kurus. Kurusnya itu maksudnya apa? Kurus itu artinya adalah jangan menghabiskan terlalu banyak modal
waktu, dan juga tenaga. Ngomong-ngomong soal modal, coba pakai modal seminim mungkin ya untuk di awal. Misalnya gini, coba deh kamu gunakan seenggaknya 10% dari modal yang ingin kamu keluarkan. Jadi kalau kamu kebayang modalnya tuh perlu 10 juta, berarti kamu pakai dulu deh 10%-nya, itu adalah 1 juta. Anggap aja misalnya kamu ingin membuka bisnis restoran. Nah, lebih khususnya nasi goreng. Daripada kamu sewa ruko dulu, kamu beli dulu kitchen setnya, kamu beli utensils dan sebagainya. Waduh, gimana kalau kita coba gini? Ada lebih bagusnya kalau kamu tuh belajar dulu bikin nasi goreng yang emang enak. Caranya gimana? Caranya misalnya nih kamu bikin nasi goreng, terus kamu bagiin ke teman kamu, ke kenalan kamu, misalkan yang memang punya passion terhadap makanan, yang bisa mengetahui nasi goreng yang enak dan yang kurang enak tuh yang seperti apa. Bisa juga kamu belajar dulu nih gitu ya mau online ataupun belajar dari orang yang sudah kamu kenal. Contoh lainnya gini, coba deh kamu bikin 10 porsi nasi goreng, terus kamu kasih ke orang-orang sekitar kamu deh, ke saudara kamu, ke temen, ke pacar, misalkan gitu. Terus kita minta feedback dari mereka, minta pendapat yang jujur gitu ya dari mereka. Kalau misalkan dari 10 orang ini kurang dari 8 orang yang mengatakan bahwa nasi goreng ini enak, jangan dulu dimulai itu bisnis nasi gorengnya. Coba improve lagi masak nasi gorengnya. Terus kamu harus set minimal 8 orang menyukai nasi goreng bikinan kamu. Jadi modal yang kamu keluarin tuh sedikit dong, nggak terlalu banyak harus langsung sewa ruko apa dan sebagainya gitu kan. Di saat sudah ada minimal 8 orang menyukai nasi goreng bikinan kamu, baru deh kamu bikin mungkin versi kecilnya dulu, kayak misalnya GoFood atau gerobakan gitu kan ya, atau PO gitu kan, harus pesan dulu baru nanti kita bikinin. Nah setelah itu baru deh kita manfaatin bisnismu ini di bagian kualitas dan pelayanannya. Kamu harus pelajarin dulu tuh SOP-nya, kamu harus dapat experience-nya dulu gitu kan, bahwa gimana sih cara memberikan pelayanan dan juga kualitas dari makanan dan pelayanan itu sendiri. Kalau misalnya dari omset kamu itu terlihat bagus, barulah kamu mulai melontarkan modal lebih banyak lagi. Ini butuh proses ya. Kita nggak mau sih kamu tiba-tiba udah merasa pede aja gitu kan, jumawa gitu ya, bahwa akan berhasil. Tapi ternyata di lapangan hal itu nggak terbukti. Banyak banget orang-orang yang terlalu nafsu gitu ya buka usaha, tapi dia tuh nggak punya produk yang bagus kualitasnya, nggak bisa memberikan servis atau pelayanan yang bagus. Kalau menurut saya sih itu namanya bunuh diri ya. Kita nih harus maju ke medan perang. Kalau kita yakin kita akan menang, kita bisa menang. Kalau misalnya kita merasa diri kita belum yakin sepenuhnya, ya udah jangan maju dulu. Jadi kalau kamu udah tahu kapasitas berjualan kamu bisa menghasilkan sales yang bagus, disitulah waktunya kamu mulai jor-joran untuk mengeluarkan modal. Kalau enggak, itu tuh kamu akan kehilangan uang, waktu, dan tenaga yang luar biasa. Bicara tentang Lean Startup tadi, saya saranin sih kamu baca buku Lean Startup yang ditulis oleh Eric Ries ya. Ini akan mempermudah gerakan kamu untuk menjalankan bisnis itu, bikin model bisnisnya juga gitu kan. Dan yang pasti ini tuh membuat modal kamu tuh nanti nggak terlalu besar gitu loh untuk memulai bisnis kamu. Dan yang paling penting ini akan membuat kamu efisien dalam menjalankan bisnis ini. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalkan ada tambahan info untuk video ini, please tulisin komen kalian di bawah ya. Thank you banget udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan share juga ke teman-teman ya. Dan kalau kamu ada topik yang ingin kita bahas nih, boleh banget loh tulisin di kolom komentar, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!